Oh iya. Em, Halo, halo, halo. oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya dari bagian kelompok 6 beserta dengan kawan-kawan saya ingin membahas tentang penyebaran disinformasi dan hoaks sebagai salah satu dari mata kuliah keterampilan bahasa reseptif dan produktif. Izin ya Bu Dewi. Di sini ada kelompok saya terdiri dari 6 orang, ada Bu Ade, ada Bu Dini, ada Bu Heni, ada saya dan juga ada Bu Tita dan juga ada Bu Wiwin. Nah, ini selanjutnya akan dibaca dengan teman saya dulu. Baik, halo. Ya, Pak Jody. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Selamat siang, Ibu dosen, Ibu Dewi. Terdengar suara saya? Dengar Ibu. Oke, baik. Eh, saya, nam- nama saya Wiwin Miningsi, Ibu. Saya akan menjelaskan tentang apa itu hoax. Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemajuan signifikan bagi masyarakat global termasuk Indonesia. Namun, di balik kemajuan ini terdapat ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas nasional, terutama dalam bentuk penyebaran hoak dan disinformasi. Hoak dan disinformasi adalah bagian dari tantangan era digital yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan negara. Di Indonesia, fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi ketahanan nasional, mengingat penetrasi internet yang tinggi dan meningkatnya pengguna media sosial sebagai sumber informasi utama masyarakat. Lanjut, Pak. Apa itu hoak? Hoak adalah Mana ini ya? informasi yang salah ya. Informasi yang salah atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi publik atau penyebaran kebingungan. Disinformasi di sisi lain adalah penyebaran informasi yang salah dengan niat jahat untuk menipu atau merugikan pihak lain. Kedua, fenomena ini seringkali bertumpu pada ekosistem media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat tanpa adanya mekanisme validasi yang memadai. Next, Pak. Di Indonesia, ancaman hoak dan disinformasi semakin terlihat nyata dalam konteks politik, terutama selama pemilu dan pilkada. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Dult dan Tama 2021 menunjukkan bahwa selama pemilu 2019 terdapat lonjakan penyebaran berita palsu dan narasi Iya, Mak. disinformasi yang dirancang untuk memecah belah masyarakat. Penyebaran informasi palsu tidak dapat merusak integritas pemilu, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Lanjut, Pak. Hoak juga berdampak negatif pada sektor kesehatan, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Muscat et al. 2021 meneliti bagaimana hoak terkait COVID-19, mulai dari klaim tentang efektivitas obat hingga teori konspirasi mengenai asal virus menyebar dengan cepat di Indonesia. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi, terutama dalam mempromosikan vaksinasi. Muskan
et al. 2021 juga menemukan bahwa hoak dapat mengganggu ketahanan kesehatan nasional dengan menyebarkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap otoritas kesehatan. Misalnya berita palsu mengenai vaksin eh, 19 vaksin COVID-19 Ini yang tuh, menyatakan bahwa ada vaksin kalau dapat dapat menyebabkan berat, vaksin sampai ke serius oh, yang jadi kan padahal mama tidak itu berdasar pada fakta ilmiah. Contoh ini berat. menunjukkan bagaimana disinformasi dapat memengaruhi keputusan kesehatan masyarakat. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Eni ya Pak ya. Baik, izin saya lanjutkan untuk membacakan materi berikutnya. Bagaimana cara penyebaran di media sosial. Yang akhir-akhir ini, hoax ini dengan adanya media sosial makin mudah sekali menyebar di platform media sosial. Hoax seringkali menyebar melalui algoritma media sosial yang mempercepat distribusi konten yang menarik perhatian. Terlepas dari kebenarannya, pengguna yang tidak skeptis atau cenderung membagikan informasi tanpa memverifikasi sumbernya. Penyebaran hoax atau informasi yang menyesatkan di platform media sosial telah berkembang menjadi sebuah ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ketertiban umum, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Ini menurut Purnomo dan Joshua pada tahun 2022. Kemudian, faktor apa saja yang mempercepat penyebaran tersebut? Di antaranya yaitu faktor seperti emosi, karena orang tuh ingin penasaran ketika menerima berita atau apa, ingin sekali cepat men-share atau membagikan ke rekannya, atau kemudian sensasionalisme, terus keterlibatan penggunanya, engagementnya berkontribusi pada viralitas hoax-nya, konten yang memicu rasa takut atau kemarahan yang cenderung lebih cepat menyebar. Kemudian kemajuan teknologi informasi, terutama media sosial ini berperan besar dalam mempercepat penyebaran hoax dan disinformasi. Algoritma platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, kemudian juga TikTok, dan lain sebagainya, dirancang untuk memprioritaskan konten yang menarik. Perhatian, seringkali tanpa mempertimbangkan validitasnya informasi yang disebarkan. Ini menurut di tahun 2018, sehingga orang itu dengan gampangnya men-share dan membagikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Dalam konteks ini, berita palsu yang sensasional cenderung lebih banyak disebarkan dibandingkan informasi yang akurat, karena berita palsu seringkali lebih menarik secara emosional. Dampak, baik, mungkin selanjutnya dibacakan oleh rekan saya lagi, Ibu Dini. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Bapak dan Ibu. Ya, saya akan melanjutkan pemaparan dari Bu Heni tadi. Dampak penyebaran disinformasi dan hoax karena informasi yang kita dapatkan pada sekarang ini cepat ya, dengan media sosial yang ada seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, dampak yang terjadi itu dampak pada individu dan masyarakat. Penyebaran disinformasi dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpercayaan terhadap institusi, dan bahkan memicu konflik sosial. Individu yang bisa terpengaruh mungkin membuat, belum Pak Jody, individu yang terpengaruh
mungkin membuat keputusan yang merugikan berdasarkan informasi yang salah. Contoh dampak nyatanya yaitu kasus penolakan vaksin di beberapa komunitas akibat informasi palsu yang beredar di media sosial yang berujung pada lonjakan kasus penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Selanjutnya, nah, adapun identifikasi informasi benar dan salahnya, yaitu yang pertama kita harus tipsnya cek fakta untuk mengajarkan masyarakat memeriksa sumber informasinya bersumber dari mana. Kemudian memverifikasi klaim melalui situs cekfakta.com atau bisa juga di Kominfo dan mengenali tanda-tanda disinformasi seperti bias dan propaganda. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu sumber informasinya terpercaya. Apakah sumber informasi yang kita dapatkan itu adalah sumber yang valid? Nah, kemudian mengidentifikasi organisasi dan platform yang menyediakan informasi yang dapat dipercaya, seperti lembaga berita terkemuka, jurnal akademis, dan situs cek fakta. Nah, adapun peran media sosial, bagaimana media sosial memfasilitasi penyebaran? Media sosial menyediakan platform yang luas bagi individu untuk berbagi informasi, tetapi juga menjadi tempat subur bagi penyebaran hoaks. Algoritma yang mendukung konten viral tanpa memeriksa kebenarannya menjadi tantangan kita pada saat ini. Nah, adapun upaya platform media sosial untuk mengurangi hoaks, banyak platform kini mengambil langkah-langkah proaktif untuk menandai atau menghapus konten yang salah, serta bekerja sama dengan organisasi cek fakta untuk meningkatkan akurasi informasi. Kemudian, bagaimana penanganan pemerintah dan lembaga, regulasi dan kebijakan pemerintah di berbagai negara mulai menerapkan regulasi untuk mengatasi penyebaran disinformasi atau hoax, termasuk sanksi bagi penyebaran hoax. Kemudian, kolaborasi dengan fact-checking organization, kerjasama antar pemerintah dan organisasi cek fakta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang disebarkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Tita. Silakan. Terima kasih Ibu Dini. Izin Ibu dosen. Selanjutnya, konsekuensi penyebar hoax, hukum dan sanksi sosial. Penyebar hoax dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk denda atau penjara, serta sanksi sosial berupa kehilangan reputasi dan kepercayaan dari masyarakat. Edukasi masyarakat. Edukasi dan kampanye literasi digital. Mengembangkan program edukasi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, sehingga mereka lebih mampu mengenali dan menanggapi disinformasi. Peran komunitas. Komunitas dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan mendukung inisiatif literasi digital. Contoh kasus di Indonesia. Contoh kasus di Indonesia, salah satunya adalah kasus hoax viral dan dampaknya menganalisis kasus hoax yang pernah viral di Indonesia, seperti berita palsu mengenai bencana alam dan dampaknya terhadap respon masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Ade. Silakan Ibu Ade. Oke, baik. Terima kasih Bu Tita. Nah, baik Bapak, Ibu dosen, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan melanjutkan yaitu tentang contoh kasus di Indonesia. 1. Hoak bantuan sosial 2025 Facebook. Ekonomi bansos sebesar 1,5 juta di bulan Ramadan Provinsi Jateng. Yang kedua, hoak video Deddy Mulyadi 2025 yaitu platform Facebook memberikan bantuan 15 juta di Provinsi Jawa Tengah.
Yang ketiga, hoak makanan NBG bangkai ulang. Mei 2025 itu apa? IG masyarakat panik Provinsi Jateng. Yang keempat, hoak pengalihan BPJS Kesehatan melalui tautan Februari 2025 melalui papan Facebook Provinsi Jateng. Yang kelima, bumi ditetapkan di Januari 2025 Facebook Provinsi Jateng. Yang keenam, token PLN gratis sampai bulan Mei 2025 platform Facebook. Selanjutnya, Pak Jody. Yang 7. Ada. Halo. 7. Hoak gempa susulan 7,5 skala Richter September 2018 melalui platform WA dan Facebook Palu. 8. Hoak surat-surat tercoblos Januari 2019 melalui WA Tanjung Priok. 9. Hoak gambar Loviton raksasa di Waduk Februari 2024 melalui platform Facebook dan WA Jatiluhur. 10. Hoak vaksin COVID-19 mengandung microchip Desember 2021 melalui WA dan YouTube. 11. Hoak BBM subsidi akan hilang Agustus 2022 melalui WA dan Facebook. 12. Hoak penculikan anak dengan mobil warna hitam 2022 yaitu TikTok dan WA. Lanjut Pak Jody. Next. Halo. Lanjut. Dalam verifikasi informasi. Langkah-langkah fakta sebelum membagikan. Mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah yang harus diambil sebelum membagikan informasi, termasuk memeriksa sumber dan mencari konfirmasi dari pihak ketiga yang terpercaya. Selain sumber verifikasi, memperkenalkan alat dan sumber daya yang dapat digunakan untuk memverifikasi informasi seperti cek aplikasi cek fakta log. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Jody. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menyambungkan materi dengan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa pentingnya melawan disinformasi dan hoax. Hal ini menekankan bahwa melawan disinformasi dan hoax adalah bentuk tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat umum. Salah satu mahasiswa dari Fakultas Bahasa Indonesia ini kan juga mengedukasi kita dan waspada dengan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan dapat dipercaya. Ya, sekian dari kelompok kami, Bu Dwi. Baik, Bapak boleh dibuka tanya jawab. Ya, apakah ada pertanyaan? Sesi tanya jawab boleh ya, siapa? Pak Jumri ya? Iya Pak. Pak Jumri mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kan banyak permasalahan penyebaran hoax yang sudah kelompok Pak Jody sampaikan, dan juga penyebaran hoax itu sangat-sangat membahayakan bagi kita semua ya Pak. Yang saya akan tanyakan, apakah hukuman bagi penyebar hoax efektif untuk mengurangi disinformasi tersebut Pak? Jadi hukuman penyebar hoax itu udah efektif apa belum gitu untuk mengurangi disinformasi? Terima kasih. Oke Pak Jumri, apa tampung dulu kali ya teman-teman atau bagaimana? Ya Pak. Tampung dulu Pak Jody. Iya, ditampung dulu aja Pak Jody. Berarti satu penanya lagi, nanti bisa kita coba bantu jawab. Satu penanya lagi. Apa Bu Vika tadi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf saya off cam. Tadi kan Pak Jody tadi kelompoknya tentang hoax ya Pak ya. Ya, ya, ya Bu, ya Bu. Betul, Bu. Nah, Tentang hoax benar. ya betul. Tentang hoax ini kan terkadang kan ada ya Pak ya yang sudah klarifikasi, udah klarifikasi di Instagram ataupun mungkin klarifikasi secara langsung. Tapi menurut kelompok Bapak, kenapa sih masih banyak orang yang walaupun udah diklarifikasi tapi tetap tetap percaya tetap percaya sama hoax itu gitu. Tetap banyak yang percaya kalau misalnya itu padahal itu ceritanya udah jelas nih, cerita itu adalah hoax gitu. Tapi kenapa sih orang-orang tuh tetap percaya gitu, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Bu Vika. Pak Jody, Saya akan coba jawab, bantu dulu Bu Vika ya pertanyaannya ya. Mengapa banyak orang tetap percaya hoax meskipun sudah ada klarifikasi? Nah, ini masih berkaitan dengan masyarakat tersebut. Contohnya kayak kognitifnya dia masih bias. Kognitif itu contohnya tuh kayak ilmu pengetahuan yang dibawa itu dengan opini dia yang diketahui bahwasannya masih kurang kuat gitu. Jadi mungkin kepercayaan yang ditimbulkan sama dia terbawa dengan emosi dari sikap dia, sikap emosionalnya. Lalu cenderung juga mudah untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan individu itu sendiri. Jadi mungkin dari personal hidup seseorang itu dia lebih, contohnya dia punya akun medsos tapi dia udah terbiasa tuh dengan satu channel akun tersebut. Maksudnya satu channel akun ini yang dia pernah follow gitu lah, sebagai sumber informasi dia dalam scroll gitu. Misalnya dia kan scroll apa gitu, tapi saya nggak tahu sih ya, kan banyak banget ya media-media informasinya ya. Ya mungkin dari situ juga bisa juga sebenarnya bukti itu bisa dibantah. Bantahnya itu contohnya platform media sosial orang dibantah dengan platform argumentasi orang lain juga. Tapi pembandingnya ini dia itu entah itu jurnalis atau apa, atau mungkin pembandingnya ini juga memang orang yang ahli, contohnya kayak orang hukum gitu. Kan ada tuh dia udah tahu yudisi apa yuri apa tuh hukum jurisprudensi atau apa ya. Saya nggak terlalu tahu hukum sih, tapi ada yang pembandingnya gitu. Dia membandingkan hukum ini, jadi melawan untuk kejadian hoax. Seperti itu ya Bu Vika, yang menurut saya tahu gitu. Kalau ada yang salah mungkin bisa coba dikritisi, atau ada yang teman-teman yang mau menambahkan gitu. Mohon izin Pak, boleh menambahkan? Pak Iya. Jadi boleh izin menambahkan jawaban. Boleh. Pertanyaan Bu Vika yaitu. Boleh. Pertanyaan Bu Vika, mengapa banyak masih tetap percaya hoax ya Pak ya? Nah di sini ya, untuk meneliti berita palsu itu sebuah berita bisa berdasar pada fakta, bersifat objektif, sesuai dengan kenyataan, berimbang, tepat, akurat, dan benar. Namun sayangnya, kadang berita palsu atau hoax itu sengaja dibuat dengan tujuan tertentu, Pak. Di sisi lain, artikel kadang dibuat dengan bombastis untuk menarik perhatian pembaca. Nah, ini ya, justru berita yang menarik itu, nah kita sebagai pembaca umumnya menggunakan ya yang emosi baca. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak oleh berita hoax itu? Makanya
Selain itu kita harus memilih berita yang lengkap dan aku tanyakan kepada dia apakah berita itu penting buat kita ya, supaya jangan sampai mengklik berita hoax itu apalagi sampai menyebarkan pada informasi yang lain. Itu aja mungkin Pak yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada teman-teman atau Bu dosen yang bisa menambahkan. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum Bu Pika. Iya. Jadi intinya Bagaimana jawab? karena tergantung individunya ya Bu ya. Ya, betul. Ya. Kita harus tahu ya kan. Biasanya kalau berita hoax itu bombastis ya kan, kata-katanya ya kan. Tapi ini sesuai tidak ya gitu. Jadi kita sebagai pembaca harus bisa memilah gitu. Oke, baik. Itu Terima aja kasih. Bu Jadi Pika mungkin. intinya itulah pentingnya literasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ya. Jadi kita Betul, jangan betul, main asal betul. percaya dengan apa yang Iya, ada di media sosial ya. Baik, terima kasih atas iya jawabannya. betul. Iya, sama-sama Bu Pika. Selanjutnya Pak Jadi. Iya, ini Pak Jumri pertanyaannya apa ada yang mau jawab? Ya, udah saya izin menjawab ya. Pertanyaan dari Pak Jumri tentang apakah hukuman bagi penyebar hoak efektif untuk mengurangi disinformasi, begitu ya Pak? Iya Bu, betul. Ya. Saya izin menjawab, mungkin nanti rekan-rekan saya menambahkan atau mungkin dari Bu dosen. Eh, Menurut saya, untuk hukuman untuk penyebaran hoaks itu bisa efektif, tapi dalam kondisi tertentu, tapi juga punya keterbatasan yang serius. Kenapa hukuman bisa efektif? Hukum, contohnya Undang-Undang ITE, itu bertujuan untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang menyebarkan hoaks dengan tujuan niat yang membahayakan seperti itu. Kemudian efektif jika penegakan konsisten, orang jadi takut menyebarkan informasi palsu, kemudian kasusnya jelas merugikan publik, misalnya hoaks kesehatan atau kerusuhan. Kemudian efektif juga hukum ini bila ada edukasi bersama, jadi orang tahu apa yang termasuk eh, hoaks, seperti itu. Mungkin jawaban dari saya sekian. Mungkin ada yang menambahkan dari rekan saya. Diserahkan lagi kepada Pak Jody. Oke, apakah sudah cukup untuk informasinya dari Pak Jumri? Sudah Atau cukup, ada yang oke, sudah cukup ya. Nah, ini tadi kan ada pertanyaan dari chat Bu dosen Bu Dwi ya. Ini ada keterkaitan antara keterampilan bahasa reseptif dan produktif dengan masalah disinformasi hoax, apalagi generasi kini terbiasa mengonsumsi konten-konten pendek yang belum terproses otak, lalu lagi informasi baru lainnya, sehingga dalam memutuskan mana yang benar dan mana yang salah terjadi tidak bijaksana karena kurang data atau informasi yang diterima tidak utuh. Apa yang bisa guru kontribusikan sebagai solusi untuk masalah demikian? Ya, setidaknya kita memberikan paparan literasi yang cukup jelas dan akurat. Contohnya, misalnya ada banjir. Banjir itu kan sebenarnya nggak mungkin jadi hoax ya, tapi kalau dengan adanya kemajuan sekarang sih
bisa orang bikin banjir itu ada AI-nya gitu. Malah kayak musibah-musibah yang dibuat-buat. Atau mungkin ada juga yang kayak kasus dana-dana bansos kan, dibikin headline-nya atau taunya padahal sebenarnya kejadian aslinya bukan tentang bansos. Nah, jadi kalau yang dibilang konten pendek ini mungkin sih kita hanya bisa memberikan edukasi. Nah, tadi kan ada tulisannya peran peran komunitas. Tadi mana ya? Ada peran komunitas. Nah, peran komunitas dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan mendukung inisiatif literasi digital. Nah, kemungkinan ini hanya di faktor terbesarnya untuk kita bisa membantu. Jadi kan misalnya kan ada kayak grup WA, ada grup WA ntar itu namanya kalau nggak salah kayak saluran gitu ya. Kalau di WA itu ada kayak saluran, itu kan dia ada yang cuman liat-liatin aja, cuman nggak bisa di chat gitu, tapi kita bisa sampai lihat. Atau enggak, kalaupun memang masih belum percaya, mungkin kan biasanya ada juga beberapa platform yang kayak influencer, kalau dia ngasih konten tapi ada artikelnya juga untuk dibaca, ya kemungkinan sih lebih menariknya itu ya kalau misalnya ada pembahasan. Nah, tapi kalau buat generasi kini yang mengkonsumsi terbatas konten pendek sih mungkin balik lagi ke individu-individu itu sih, nggak bisa kita olah untuk paksakan gitu. Contohnya mereka memaksakan untuk konten yang lain, kayaknya nggak mungkin sih, karena kan ini kan lebih ke afektif sendiri, jadi keputusan emosional yang bisa mengikat dari individu itu. Jadi untuk permasalahan ini saya rasa solusinya itu ya kembali ke komunitas itu sendiri. Apakah individu yang menonton ini saat dia scroll di platform media sosial itu bertumbuh baik atau tidak, atau malah dia masuk ke komunitas yang tidak sehat. Karena ada juga komunitas yang tidak sehat, kayak grup Facebooknya tuh ada contohnya, cuman saya nggak tahu sih namanya, itu aja karena saya nggak pernah masuk ke situ, ke Facebook. Nah, terus ada juga dari Pak Udrayana, apakah media sosial lebih banyak memberikan manfaat atau justru memperburuk penyebaran hoax? Kalau menurut saya memberikan manfaat lebih banyak ya daripada hoax, karena kalau hoax itu kayaknya anak generasi alpha udah mulai cepat sih nangkapnya, kayak mirip-mirip kayak orang dewasa tapi bentuknya nggak semua sama gitu Pak Udrayana. Cuman bedanya daya tangkapnya dia ini apa nih, apa daya tangkap dia ini lebih cepat ke negatif atau enggak, apa atau lebih baik. Tapi kalau saya rasa untuk memberikan manfaat pasti lebih banyak, karena kemudahan akses itu juga emang terasa nyata gitu Pak Udrayana. Contohnya kita mau coba bikin makanan atau bikin GoFood gitu kan, itu kan lebih mudah jadinya. Apalagi dengan ada exposure dari beberapa influencer gitu, misalnya sewa artis atau apa sebagian, jadi lebih mempercepat gitu. Oh, ini berarti makanan sama minuman dia enak dari artis dari medsos tersebut, begitu Pak. Tapi ini konteks saya jadinya nggak ke pendidikan sih Pak, maaf ya Pak ya. Udah ada. Halo Pak, apakah sudah cukup membantu untuk pertanyaannya Pak Udra? Iya Pak, alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana Bu tadi keterkaitan pertanyaan jawaban dari saya Bu tadi, Bu Dwi? Yang saya mau ketahui gitu dari pengamatan atau pengalaman kelompok Pak Jody gitu di kelas mungkin ya. Kan yang dihadapi anak-anak ini itu kan info-info yang pendek-pendek gitu kan, sehingga dia memutuskan bahwa info ini benar atau salah itu sebenarnya tidak cukup datanya gitu kan. Nah, kita sebagai guru gitu bisa bantu apa atau bisa berperan apa gitu kan. Jadinya karena dia terbiasa pendek-pendek, ketika kita berikan edukasi yang agak panjang, menyimak yang agak panjang, yang barangkali itu lebih mengandung fakta banyak daripada yang biasa ia konsumsi, nggak mau dengar gitu, belum punya kemampuan buat mendengar.
Nah, gimana? Apakah pakai bantuan teknologi, misalkan, atau pakai manajemen kelas yang ketat, atau bagaimana biasanya? Boleh izin ikut menjawab menambahkan tidak Bu? Berpendapat Boleh, pertanyaan Ibu. dari Bu Desi. Izin Pak Jody. Boleh, boleh. Iya. Eh, konkretnya seingat saya yang bisa dilakukan oleh saya sebagai guru mungkin Bu Desi dan teman-teman di kelas 7 itu ada materi yang namanya teks berita. Di sana saya mengajarkan mereka tentang berita 5W1H. Kemudian siswa juga diajarkan untuk mengetahui mana berita fakta dan eh, opini seperti itu. Mungkin dari apa namanya ya, sekilas informasi yang guru berikan mengenai pengetahuan 5W1H gitu kan, konteks berita tersebut, kemudian siswa belajar dituntut untuk bisa memahami isi dari berita, kemudian belajar untuk menyampaikan kembali, sedikit banyaknya bisa membantu barangkali Bu untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, masalah yang tadi kita bahas. Seperti itu. Jadi membangun kebiasaan-kebiasaan tersebut dikaitkan dengan pembelajaran di kelas 7, kebetulan memang ada yaitu tentang teks berita. Dari pengetahuan itu mungkin bisa mengurangi apa namanya ya, anak-anak untuk tidak hanya scroll asal share aja, tapi juga dia bisa mengetahui mana, oh ini sumbernya nggak jelas, apa namanya, 5W1 hanya istilahnya yang dia sudah dapatkan pengetahuan dari sekolah sebelumnya, oh berarti ini hoax gitu kan, oh berarti ini fakta, berarti disimak, tapi jangan ditelan mentah-mentah sebelum ada fakta-fakta yang memang valid seperti itu. Barangkali seperti itu ya, mangga ditambahkan lagi Bapak Ibu, terima kasih. Makasih, Tadi Bu Linda. mau coba izin nambahin lagi tuh, Bu. Kan itu ada yang Komdigi terbaru katanya anak akun di umur berapa gitu di bawah diblokir gitu. Sebenarnya agak pro kontra sih, Bu. Kalau saya lihat. Jadinya Akun iya, Roblox. kayaknya bukan akunnya bukan Robloxnya doang, Akun tapi medsos, Bu. akunnya Semua juga, media Bu. sosial, Akunnya. Bu. Jadinya ini ada pro kontranya. Contohnya pro kontranya itu kalau kita sebagai kuesionernya itu susah mau ngasih informasi give formnya ke mereka gitu. Tapi sebenarnya Pak Jody waktu kalau salah di ini ya Iya. Bapak Ibu, dulu tuh ada yang namanya akun belajar ID untuk guru, kemudian ada juga akun belajar ID untuk murid. Sebenarnya kalau misalkan akun belajar ID untuk murid itu dimanfaatkan dengan maksimal, anak punya satu-satu gitu kan ya, memang kan itu kan bisa kita bagikan dari operator gitu kan, operator sekolah masing-masing, dan anak bisa mengakses akun belajar ID tersebut, bisa menggunakan akun belajar ID tersebut untuk keperluan edukasi, ya kan, untuk buka-buka seperti Canva, seperti itu kan. Nah, tapi sayangnya pemanfaatan akun belajar ID untuk siswa itu belum maksimal gitu. Tidak sedikit juga memang sekolah tidak menginformasikan akun belajar ID tersebut untuk siswa khususnya seperti itu ya. Gitu. Jadi akun-akun kan sekarang buat akun juga kan mudah ya. Jadi anak bisa ganti banyak akun gitu kan, kemudian membuka banyak aplikasi dan web-web gitu kan tanpa adanya saringan gitu. Pemanfaatan akun belajar ID untuk siswa maksudnya gitu. Tapi belum maksimal. Jadi jangan diem aja dong. Iya, Bu. Padahal ini kayaknya nggak sekelompok dah, Bu. Tapi yang jawab Bu. Enggak, maksudnya saya nambahin doang gitu. Oh, ramein doang. Jadi iya, enggak bertanya, ini saya memberikan tanggapan gitu. Linda baik. Apa-apa Bu Linda, makasih atas masukan dan sharingnya. Sedikit Wah, juga kayaknya Pak udah jadi koas nih kayaknya. Asisten dosen. Sedikit Pak Jody nambahin itu untuk menghadapi siswa dengan adanya hoax ini, bagaimana
kalau di khususnya Jawa Barat juga untuk penggunaan HP sangat dilarang sekali, walaupun emang kita ini bingung juga ini dua mata sisi, satu emang kebutuhan juga, tapi eh, dengan adanya penyebaran yang mudah sekali dan merusak mental anak juga apa penggunaan HP khususnya medsos, kita sebagai guru juga selalu mengingatkan anak didik kita tidak membat orang khususnya kepada orang tua untuk membatasi siswanya untuk menggunakan HP. Selalu dipantau dan selalu anak tidak boleh membawa HP ke sekolah ataupun di rumah juga penggunaannya harus sangat-sangat dibatasi. Adapun mereka menggunakan HP medsos, orang tua diharuskan untuk memantaunya apa apa yang mereka akses atau apa medsos apa yang mereka gunakan. Pokoknya kalau di kita itu, kalaupun misalkan ada siswa yang membawa HP ke sekolah, itu kita harus ambil dulu, kemudian kita simpan di sekolah, di gurunya. Kalaupun si anak tersebut misalkan rumahnya agak jauh, itu kegunaannya untuk menghubungi orang tuanya gitu Pak Jody. Kalau di kita itu kita ambil Kalau HP-nya, nanti ketika pulang dia gunakan untuk komunikasi dengan orang tuanya. Dan itu pun sebetulnya kita kurang setuju juga kalau mereka membawa, karena mereka juga bisa ke kita aja, ke gurunya, ibu tolong minta jemputin ke mamanya atau bagaimana, ataupun di grup WA kita kan selalu share ini anak waktunya pulang begini dan begini. Jadi diusahakan anak itu tidak menggunakan HP yang secara berlebihan, dan orang tuanya juga emang harus selalu memantau penggunaannya. Begitu mungkin Pak Jody. kalau saya sih berpendapat pengennya ya kalau dia pas di sekolah tuh akunnya ada di logout semua dulu. Jadi Iya, jangan akunnya ini sampai tuh kayak bukan digunakan jadi gitu akun, loh Pak Jody. iya, tetap Heeh. bisa pakai aplikasinya, cuman akunnya itu jangan di login gitu. Jadi kan nanti kan kayak takutnya nanti dia itu kan kalau dia mau komentar komentarnya komentar gimana gitu ya, pedes-pedes Nah gitu ya. itu, iya pentingnya kita sebagai guru juga. Maksudnya loginnya tuh di lockout dulu pas mau ke sekolah, nanti kalau mau pulang terserah dah. Tapi kadang juga agak beresiko ya. Saya juga pikir kayak gitu sih, karena kan nggak Cumannya bisa, jangan bawa HP sih emang. tidak bisa menutup mata juga, takutnya kan anak itu juga bisa begadang ya. Iya. Jadi Ya, itulah agak, perlunya pengawasan orang tua iya, seperti itu. Ya, saya setuju dengan Ibu Hendy. Peran orang tua lah pengawasan sih. ini, ya pengawasan peran orang tua lah yang paling penting. Betul nggak Bu Hendy? Iya, makanya kita kan nggak di rumah juga nggak bisa ikut memantau ya, orang tua yang wajib untuk memantau siswanya dalam penggunaan medsos ataupun HP tersebut. Iya bu, kayaknya pengawasan bu Nah, udah lebih jadi bener. menambahkan bisa nggak Pak Jody? Boleh 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 bu. Nah, Ya, jadi Bu itu juga mau bertanya sepertinya Bu Nuryamah ya. ya. Oh iya Bu Nuryama ya, oh iya iya, oh iya boleh Ya, bu. terima kasih Pak Jody, Ibu Desi yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Izin ya sebelum bertanya, saya mungkin menambahkan yang tadi pertanyaan dari Ibu tentang bagaimana gitu caranya sehingga kita bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, terutama untuk lingkungan siswa ya. Kalau ini berbagi pengalaman aja ya Bu ya, kalau saya gitu sebagai kepala sekolah misalnya di sekolah ada informasi yang kira-kira misalnya apa itu membuat bingung gitu ya siswa misalnya. Kalau misalnya informasi itu tentang misalnya mencakup kesehatan ya, saya pasti bertanya dengan orang-orang yang berwenang misalnya tentang kesehatan. Misalnya saya tanya ke dokter, dokter puskesmas dan jajarannya gitu sampai ke dinas kesehatan ya. Atau mungkin yang berhubungan dengan misalnya di lingkungan gitu yang terjadi di lingkungan. Saya juga konfirmasi gitu. Misalnya di suatu daerah A misalnya, saya juga konfirmasi
ada nggak nih teman saya di suatu daerah A gitu, saya juga langsung konfirmasi, betul nggak sih ada berita seperti itu gitu ya. Jadi saya langsung cepat-cepat gitu, maksudnya daripada nanti membuat resah di lingkungan sekolah dan lain-lain gitu. Atau misalnya tentang politik ya, dengan politik juga saya juga konfirmasi dengan orang-orang yang di politik, misalnya dengan yang ada di dewan mungkin, dewan ya yang manalah gitu ya, yang saya ada link gitu ke sana untuk mencari informasi. Dan yang keduanya sumber informasinya itu jelas gitu. Misalnya dari media-media apa, terus betul nggak nih berita itu betul atau tidaknya gitu. Jadi saya langsung konfirmasi kepada yang terkait gitu, Ibu. Nah, untuk pertanyaan tentang yang disampaikan oleh penyaji tentang penyebaran disinformasi ini ya, kan memang punya dampak yang sangat serius, seperti membuat tadi bingung, kemudian orang tidak percaya lagi terhadap institusi tertentu mungkin ya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, sekarang siapa sih yang bertanggung jawab ya terhadap penyebaran informasi tersebut itu? Apa penggunanya, apa pelapornya mungkin, atau pemerintah nih yang kira-kira eh, bertanggung jawab Pak Jody ya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kalau kalau dimulai dari awalnya ya, kalau menurut saya nih penggunanya dulu bu. Penggunanya dulu. Sebenarnya kalau kita diemin pun juga nggak masalah itu pelapornya. Misalkan orang influencer yang suka bikin hoax, bikin di postingan, terus kita diemin aja gitu. Ya udah view-nya nggak apa-apa rame. Cuman kita diemin doang komentar. Sebenarnya nggak ngaruh bu. Cuman karena ada komentar-komentar yang ngikut, mungkin ada yang kayak komentar bayaran mungkin di situ kan. Jadi ya tugas kita ya paling literasi digital dulu gitu kan. Terus kita sampaikan kebenarannya gitu. Kalau ada yang bertanya tentang berita itu ya bu ya. Dan juga terkadang postingan itu kan ada yang sehat, ada yang tidak juga sehat gitu. Jadi kalau bagi saya benar harus kita cari dulu faktanya. Jangan kan cuman untuk menjadi pengguna, kadang kalau kita pun juga berkomentar kan ada juga kayak rekan-rekan kita kayak kita tanya dulu lah gitu. Nih saya ngejawab kayak gini udah bener gak ya komentarnya gitu. Bisa juga sih kalau untuk menjawab secara individu, cuman rasanya kayak agak ragu gitu bu. Baik, Kalau untuk pemerintah itu eh biasanya cukup apa ya? Kalau untuk sampai ke tangan pemerintah biasanya jurnalis ibu. Setahu saya kayak kadang viral dulu baru ntar pemerintah ikut tangan. Kadang harus ada dulu baru ikut tangan. Ya memang agak berat ya. Tapi yang penting kita kan udah validasi terkait informasi tersebut. Apakah kronologi sudah benar, apakah informasi yang diterima sesuai gitu. Izin Eh, menambahkan Izin Pak menambahkan, Jody. Pak boleh, Jody. boleh, boleh, boleh. Siapa itu? Aku Bu Hen. Oh, sok Bu Win. Kalau menurut saya Bu Nuryamah itu yang paling berpengaruh itu yaitu platformnya. Karena kenapa? Banyak yang berpendapat itu platformnya punya dampak terbesar karena mereka mengendalikan seberapa jauh dan cepat informasi itu menyebar. Tapi tanpa pengguna juga yang ikut menyebarkan di disinformasi juga tidak akan viral. Nah, jadi yang kalau menurut saya itu yang sangat berpengaruh itu ya platformnya tersebut. Kalau kita tidak menggunakan platform tersebut, tidak akan ada yang namanya eh, apa disinformasi yang akan menjadi viral itu. Mungkin Bu Heni akan menambahkan lagi. Kayaknya sama aja, tapi Bu Win sedikit aja ya. Itu kan siapa yang bertanggung jawab atas penyebaran disinformasi di antara pengguna platform ataupun pemerintah. Eh, eh,
kalau menurut saya sih emang tidak ada pelaku tunggal di sini. Sebetulnya semua saling berkolaborasi. Misalkan kayak pengguna harusnya pengguna juga seperti hal yang tadi dikatakan Pak Jody, tidak serta ketika menerima informasi dia main share atau menyebarkan tanpa mengetahui apakah berita tersebut benar, apakah ini AI atau apa, itu juga pengguna harus lebih bijak dalam menerima informasi yang mereka dapat. Kemudian juga platform seperti yang sekarang ini banyak sekali ya, kayak WA, Facebook, TikTok, dan IG yang kecepatannya dalam menyampaikan atau menyebarkan hoax itu yang super cepat sekali. Seperti contohnya kemarin katanya mau ada kenaikan harga BBM sampai masyarakat termakan isu tersebut, walaupun sudah ada klarifikasi dari pemerintah katanya bahwa tidak ada kenaikan, tetapi tetap kan pom bensin di mana-mana sampai sampai banyak sekali antrian karena masyarakat menelan mentah-mentah informasi itu, takut terjadinya kenaikan BBM. Kemudian juga yang di-share secara cepat sekali oleh platform. Kemudian juga sebetulnya pemerintah harusnya lebih cepat lagi dalam memberikan statement atau jangan sampai pemerintah juga membuat berita yang membuat masyarakat itu tuh bertanya-tanya apa iya apa enggak. Jadi menurut saya pribadi ini juga di antara tiga ini tidak ada pelaku yang dinamakan pelaku tunggal. Ini juga harus ada keterkaitan antara pengguna platform maupun pemerintah. Mungkin itu saja, Pak Jody. Iya, jadi bagaimana Bu untuk jawaban dari kelompok kami? Saya kembalikan ke Bu Nuryama. Ya, terima kasih atas jawabannya, ya cukup dipahami ya, cukup mengerti. Oke. Cuma mungkin kenapa kenapa ini aja Pak. Jadi gini, ketika hoax itu cepat menyebar, harusnya ketika ada informasi ini hoax gitu, cepat juga harusnya menyebar ya, maksudnya. Jadi apa namanya, masyarakat juga langsung tahu, oh itu hoax gitu, bukan yang benar gitu. Jadi cepat juga gitu harusnya. Tapi ini kadang-kadang lambat ya, maksudnya Iya, dari ya pemerintahnya juga. gitu. Jadi lebih cepatan hoaxnya gitu. Kalau Iya, misalnya betul. penangkalnya itu bukan gitu, kayaknya lama ya gitu, nyampainya ke masyarakat. Itu aja sih. Terima kasih ya Pak Jody ya. Terima kasih juga Pak Bu Jody untuk Bu boleh Nuryama. izin berbagi, Bu Oke, boleh Desi? Bu. Ya, boleh Bu. Iya, ini saya mau sedikit berbagi pengalaman gitu ya. Kita bicara skala eh, kecil dulu atau di saya sih lebih kasih contoh ke dunia pendidikan ya. Tadi kan Bu dosen juga tanya bagaimana nih kita sebagai guru gitu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi di sekolah tempat saya mengajar, kebetulan kan saya mengajarnya di salah satu SMP swasta di Bekasi. Nah, kami tuh di sekolah ada yang namanya bagian humas gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sekolah punya handphone khusus untuk sekolah gitu ya, akun sekolah, nomor sekolah gitu. Nah, kita ambil satu contohnya di aplikasi WhatsApp saja. WhatsApp itu kan mungkin kita pengguna WA yang udah dari awal ada WhatsApp gitu yang dulu cuman bisa kirim pesan, telepon biasa. Sekarang kan udah bisa video call, bahkan video callnya bisa bareng-bareng gitu. Terus udah banyak apa ya, eh, ini baru lah ya, udah update banget. Nah, salah satu yang digunakan di sekolah saya itu untuk mencegah berita hoax dan juga untuk melatih apa ya, keterampilan berbahasa, terus literasi juga anak-anak. Jadi eh, bagian humas ini, sekolah ini punya kita buat apa namanya, saya nggak tahu ya nyebutnya, ini platform apa apa pengumuman gitu. Ada, jadi semua grup yang ada isinya wali kelas dan anak-anak, wali kelas dan wali murid, setiap kelas itu semua ada humas di dalamnya seperti itu. Jadi ketika
Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalnya ada informasi penting yang berkaitan dengan sekolah, itu akan di-share oleh bagian humas, bukan hanya di grup. Mungkin satu yang utamanya tuh humas itu apa menge-share informasi terkait sekolah di grup guru-guru gitu ya, wali kelas, terus di saluran khusus sekolah gitu yang bisa diikuti oleh siswa dan juga wali siswa, dan juga di pengumuman gitu. Jadi yang mungkin ada wali kelasnya selalu respon gitu ya kan, wali murid udah nggak ketinggalan info, bisa lihat di pengumuman ini, jadi kayak komunitas gitu udah masukkan otomatis di situ. Nah itu salah satu yang bisa kita lakukan pihak sekolah untuk mencegah adanya berita yang tidak benar, apalagi di sekolah saya kan full day school ya Bapak Ibu ya, jadi kayaknya kalau ada info pulang cepet atau besok libur dadakan itu kan jadi angin segar banget gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau lagi di sekolah nih, misalnya hari Jumat sekolah, terus anak-anak suka nanya, Bu emang besok libur ya gitu ya. Bu katanya Senin pulang cepet ya. Anak-anak kan seneng banget ya, suka nanya-nanya kayak gitu, ada aja gitu. Jangankan kita bicara berita hoax di sosial media atau akun atau platform lainnya gitu ya. Dari mulut ke mulut juga bisa saja itu tersebar dengan mudah, apalagi anak-anak di sekolah. Dan kebetulan di sekolah tempat saya ngajar, anak-anak tidak diperbolehkan membawa handphone. Iya, jadi banyak anak-anak yang bertanya gitu, kita udah simpel jawabannya. Simpelnya, nanti kalau nanti tunggu informasi resmi aja gitu. Nanti anak-anak akan lihat. Nah, tadi saya singgung melatih keterampilan berbahasa gitu. Terkadang guru-guru juga jadi belajar. Misalnya yang bagian humas ini suka nanya kan ke saya pribadi atau guru bahasa Indonesia lain. Ini udah benar belum ya Bu kalimatnya gitu. Kan kita jadi sama-sama belajar. Terus anak-anak jadi mau tidak mau baca. Kalau saya yang juga kebetulan jadi wali kelas, saya punya peraturan di grup juga gitu. Setiap informasi yang di-share harus direspon. Mau pakai icon kayak mau jawaban makasih Bu gitu ya. Jadi lihat apa melatih mereka buat biasa baca, nyimak informasi dengan detail, dengan benar. Kalau ada yang nanya apa mengutarakan sebuah pertanyaan, jawabannya udah ada di info, ya karena kita sudah punya kesepakatan aturan tadi, simpelnya tuh dilarang bertanya sebelum membaca gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biar mereka tuh teliti baca dulu. Oh iya ada infonya besok pulang jam segini misalnya. Gitu sih, itu salah satu yang apa bisa kita lakukan sebagai guru atau pihak sekolah terkait gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari saya pribadi, Bu Desi dan Pak Jody. Terima kasih Bu Solihah. Pak Jody, ini ada pertanyaan terakhir, abis itu ditutup ya. Oh iya Bu, nanti boleh coba bantu jawab Bu nanti ya, kalau saya nggak salah nih. Ini kan tadi ada pertanyaan benang merah hoax dengan keterampilan berbahasanya apa. Kalau yang saya tahu itu kaitannya sama bahasa jurnalistik sih, kayaknya tuh kayak yang wartawan gitu, bikin majalah, bikin kalimat berita. Jadi contohnya kan apa itu representasinya tuh lebih ke arah bagaimana kasus itu menyebar gitu kan. Kasusnya udah ada tapi kadang belum selesai, mungkin aja tuh masih diulur-ulur dulu waktunya untuk meyakinkan bahwa berita itu fakta atau tidak gitu, atau hoax. Saya rasa sepertinya seperti itu sih Pak Wendy. Jadi ada benang merahnya, tapi kalau keterampilan berbahasanya itu mungkin lebih ke arah kalimat berita, Pak. Gimana Bu Dwi? Ya, ada lagi nggak teman yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, boleh ditutup. Nanti saya yang tambahkan. Ibu, saya mau bertanya. Oh, masih ada pertanyaan, Pak? Boleh. Iya, bukan buat Pak Jody sih, maksudnya buat sharing aja gitu loh, Bu.
Tadi kan kalau misalnya dari penyebaran hoax dalam teks berita gitu kan mungkin kita udah mempelajari gitu kan dari kita sekolah. Tapi kalau misalnya eh, penyebaran hoax itu dalam bentuk gambar itu gimana cara memvalidasinya gitu loh Bu? Kayak kemarin kan sempat viral tuh yang petugas PPSU kan dia bikin gambar AI yang seolah-olah di belakangnya itu udah bersih. Terus ternyata eh, itu viral karena di daerah dekat rumah saya Bu Kalisari kan. Terus juga sempat macet banget tuh gara-gara itu. Nah, terus warga-warga situ langsung memverifikasi gitu loh Bu. Kalau kalau itu bohong itu AI aslinya jalan itu tuh padat dengan mobil gitu loh. Banyak parkir liar atau segala macam gitu loh. Terus saya mau bertanya, kalau misalnya hoax dalam penyebaran gambar tuh kita cara memverifikasi itu benar atau bohongan itu kayak gimana ya Bu? Nah, ya baik. Misalnya sekarang bermunculan gambar atau video yang dibuatnya dengan AI gitu ya, bukan Iya Bu. foto atau video asli. Ya, itu juga punya pengaruh dari literasi. Misalnya saja ada gambar di suatu wilayah eh, banjir gitu. Banjirnya itu parah misalnya. Nah, kita bisa compare dengan informasi dari bentuk lain, misalnya berita lain. Nah, berita itu benar nggak menginfokan bahwa daerah tersebut dalam keadaan yang sama, banjir. Kalau misalnya tidak, kita konfirmasi lagi ke misalnya tadi seperti Bu Nuryamah, webnya langsung, web Pemprovnya atau web Pemdanya langsung yang terkait apakah benar wilayah tersebut terjadi banjir. Jadi kita bisa konfirmasinya dalam bentuk media lain mungkin gitu, Bu. Bukan dari gambar lain. Sekarang kan juga lebih canggih ya. Apa namanya AI-nya itu nggak apa hampir sulit dibedakan apakah benar atau tidak gitu ya. Iya benar Ya Bu. mungkin sementara itu. Iya benar Bu. Baik, Pak Jody boleh ditutup, nanti saya lanjutkan. Oke Bu, terima kasih untuk semua dan teman-teman. Untuk hari ini ada yang sudah memberikan tanya jawab. Kami kelompok dari 6 terima kasih untuk presentasi hari ini. Terima kasih Pak Jody dan tim yang sudah eh, melayani pertanyaan dan penasaran kita semua ya. Baik, ini sedikit saya ada tambahan mengenai disinformasi dan hoaks dan keterkaitannya dengan keterampilan berbahasa, baik reseptif maupun produktif. Kemarin-kemarin kita sudah singgung bahwa keterampilan berbahasa reseptif yang tidak baik, keterampilan berbahasa produktif yang tidak baik, itu akan memperburuk terjerumusnya satu generasi ke dalam hoaks dan disinformasi. Misalnya dia reseptifnya atau menyerap bahasanya itu kurang gitu, sehingga apa-apa yang diinfokan di media sosial dipercayai adalah benar, suatu kebenaran gitu. Kemudian yang parah lagi dia bagikan langsung ke medsos-medsos atau WhatsApp-WhatsApp dan yang membaca ikut pula mempercayai misalnya. Nah, itu eh, jadi suatu masalah yang akhirnya kompleks gitu atau melebar. Atau misalnya punya eh, keterampilan reseptif yang baik, tapi tidak punya keterampilan produktif yang baik gitu. Sehingga ketika mengklarifikasi sebuah berita itu bohong, nggak dipercayain karena cara dia menyusunnya tidak baik, cara dia mempengaruhi orang atau menyusun datanya juga tidak baik. Nah, itu salah satu keterkaitannya. Kemudian kita bahas lebih lanjut tentang disinformasi dan hoaks ini. Jadi dari narasi ke keyakinan, peran kompetensi bahasa dalam penyebaran dan penerimaan disinformasi.
Jadi arus informasi digital mempermudah penyebaran hoaks. Jadi informasi digital ini kita ya, dibuat kebanjiran info. Tapi tentu bukan saja informasi yang benar, informasi yang keliru juga jadi ikut banjir ya, ikut banyak. Kemudian narasi yang kita rasa itu selaras dengan keyakinan kita lebih mudah dipercaya daripada fakta. Jadi kalau kita punya keyakinan tertentu bahwa bahwa air mineral tertentu itu ada manis-manisnya, misalnya gitu. Ketika dicek di lab nggak ada manis-manisnya, nggak mau nerima fakta gitu. Misalnya lebih menerima bahwa air mineral tertentu itu ada manis-manisnya. Nah, itu karena itu tadi yang sesuai sama yang kita yakini, yang sesuai dengan pengalaman kita, yang relate dengan kita, kita anggap benar, padahal belum tentu. Kemudian, disinformasi bukan hanya masalah data, pada akhirnya bukan cuman yang benar-benar berdata, bukan cuman yang benar-benar adalah kenyataan yang diterima sebagai sebuah kebenaran, tapi juga em, terkait masalah mana yang lebih menyentuh emosi, mana yang lebih relate dengan diri saya, maka itu yang saya anggap benar gitu. Jadi bukan cuma masalah data, tapi juga terkait dengan bahasa, kognisi, emosi, dan konteks sosial. Kemudian akhirnya ada masalah. Kenapa orang lebih percaya narasi daripada fakta? Kemudian bagaimana sih kompetensi bahasa ini mempengaruhi pemahaman dan penyebaran informasi? Dan bagaimana skeptisisme, rasa curiga, dan literasi kritis dapat menahan hoaks? Pertama ada konsep yang harus diperhatikan yaitu perspektif kognisi, perspektif linguistik, dan perspektif skeptisisme. Jadi ketiga konsep ini atau ketiga hal ini patut diperhatikan saat kita mau membentuk generasi atau peserta didik supaya tahan dari hoaks. Kognisi artinya adalah periksa konfirmasi bias atau preferensi terhadap informasi yang menguatkan keyakinan. Bias kognitif, cherry picking, generalisasi berlebihan, ini diperhatikan. Bias kognisi maksudnya begini. Hmm, atau cherry picking. Jangan mengambil informasi-informasi yang hanya sejalan dengan kesukaan kita atau sejalan dengan keyakinan kita, atau mengambil teori-teori, atau kalau belum lama ini mungkin beberapa tahun lalu gitu ya, mengambil potongan-potongan ayat suci untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk kebutuhan politik atau kampanye. Nah, itu patut untuk dicurigai. Itu kognisi kita harus banyak, pengetahuan kita harus banyak supaya nggak mudah percaya. Kemudian jangan menggeneralisasi berlebihan. Contohnya saya ambil di bawah itu tempe. Kita melihat mungkin orang yang di bawah garis kemiskinan, orang-orang yang kurang pintar, kita lihat makanya tempe. Tapi bukan bukan berarti itu ada korelasi sebab akibat. Bukan berarti tempe penyebab kebodohan, bukan. Banyak orang pintar dan sukses juga makan tempe. Itu namanya generalisasi berlebihan. Jadi ada hubungannya mungkin, tetapi bukan penyebab. Kemudian perspektif linguistik. Untuk menangkal hoak juga kita bisa lihat dari linguistiknya atau kemampuan linguistik seseorang. Semakin baik dia punya keterampilan reseptif dan produktif, maka semakin baik dia tahan terhadap hoaks. Jadi menurut Douglas, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi membentuk makna, dipengaruhi konteks sosial, dan juga afektif. Jadi kompetensi reseptif itu bisa memahami informasi, kompetensi produktif dan adalah menyampaikan dan menyebarkan informasi. Kedua kompetensi ini juga harus diperhatikan ketika satu komunitas ternyata termakan hoaks. Mungkin keterampilan berbahasanya bermasalah. Menerjemahkannya, mengartikannya
menyusun tata bahasanya benar gitu. Tapi ternyata keterampilan berbahasa kan bukan cuma tentang tata bahasa, bukan soal eh, hafal arti-arti, tapi juga kan dipengaruhi konteks sosial dan juga afektif gitu, nilai, budaya, dan lain-lain. Kemudian perspektif skeptisisme. Jadi kalau menerima informasi, ada baiknya curigai. Jadi tidak langsung mempercayai. Carl Sagan ini seorang ilmuwan lama ya, sudah almarhum, tapi dia kebetulan punya teori namanya baloney detection kit, alat pendeteksi omong kosong. Penting ini untuk berpikir kritis, evaluasi klaim, dan menghindari sesat pikir. Jadi pada zaman itu memang orang awal mulanya revolusi ilmiah ya, orang-orang semakin banyak mengklaim sebuah kebenaran, penemuan di Eropa gitu ya, di bangsa Eropa. Ini penemuan saya misalnya. Ini sebuah kebenaran. Tetapi sebenarnya tidak bisa dibuktikan itu benar atau tidak. Maka lambat laun termasuk tokoh ini Carl Sagan bikin yang namanya baloney detection kit. Mana yang omong kosong dan mana yang bisa pada akhirnya dipercayai sebuah kebenaran. Kita mulai lagi ulang dari perspektif kognisi. Perspektif kognisi menekankan bagaimana cara berpikir seseorang mempengaruhi penerimaan dan penyebaran informasi. Otak cenderung menggunakan shortcut atau heuristik sehingga lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Jadi contohnya gini, secara sederhana, eh, orang yang rasis misalnya hanya mau mempercayai perkataan-perkataan orang kulit putih ketimbang orang kulit hitam. Orang kulit hitam biasanya berbicaranya agak ngawur misalnya gitu. Maka ketika keluar perkataan yang sekalipun fakta dari orang kulit hitam, maka tidak akan didengar gitu karena dia berbeda dengan saya. Nah, itu yang termasuk dengan kognisi bias, kebiasaan-kebiasaan hanya mendengar apa yang biasanya diyakini. Nah, itu juga eh, nggak bisa ya untuk dijadikan bertahan dalam dunia yang banyak hoaxnya sekarang. Kemudian kesalahan umum cherry picking, tadi cuma ngambil nyomot-nyomot ayat suci atau argumen atau teori-teori yang sejalan dengan argumennya. Itu juga nggak boleh, atau generalisasi yang berlebihan. Ini mungkin udah tadi ya kita singgung sedikit. Ini contoh kasusnya makanan, tempe bikin bodoh. Itu apa namanya? Sama sekali sebuah generalisasi yang berlebihan. Padahal faktanya banyak nutrisi di balik tempe. Kemudian dalam bidang agama, potongan ayat yang diambil untuk mendukung narasi tertentu. Kemudian sains, ada misinterpretasi informasi kesehatan atau teknologi, contohnya vaksin atau COVID-19 disebabkan oleh orang iseng misalnya. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan klaimnya. Simpulannya, kompetensi bahasa yang baik, baik reseptif maupun produktif, ditambah seseorang berpikir kritis, itu adalah alat penting untuk melawan hoaks. Kemudian literasi kritis bukan untuk skeptisisme berlebihan, tapi agar narasi tidak langsung mengalahkan fakta. Memang iya, rasa-rasanya benar gitu. Apabila kita menerima informasi yang kebetulan sesuai dengan emosional kita. Tapi jangan sampai terus-terusan eh, fakta jadi kalah gitu. Makanya semeyakinkan apapun terhadap sesuatu yang kita anggap benar, misalnya saja pada skripsi atau tesis ya, kita pertahankan mati-matian gitu kan. Ini benar pokoknya. Saya yakin ini sebuah kebenaran, tetap saja dia harus melalui ujian, sidang skripsi dan tesis. Karena prinsip ilmiah adalah harus terbuka gitu ya. Tidak ada eh, kebenaran yang eh, mutlak gitu ya kalau sifatnya tidak bisa diujikan gitu.
Kemudian penyebaran dan penerimaan disinformasi itu adalah hasil dari interaksi bahasa, kognisi, emosi, dan konteks sosial. Jadi apabila sampai saat ini suatu kolektif atau kelompok atau komunitas tuh masih aja nyebarin dan menerima disinformasi, berarti yang masalah dalam kelompok itu adalah bahasa mereka atau kognisi mereka atau emosi mereka atau konteks sosial karena itu merupakan hasil dari interaksi keempat hal tadi. Kalau keempat-empatnya beres, insya Allah apa namanya seseorang atau individu atau generasi itu bisa tahan dari penyebaran hoaks. Nah, ini ada refleksi karena tadi kita udah sedikit tahu gitu kan, ternyata kita lebih gampang percaya sama info yang sesuai dengan emosi kita atau sesuai dengan yang kita yakini. Nah, pernah tidak Bapak atau Ibu eh, ada narasi yang membuat Bapak Ibu percaya, padahal ternyata sekarang kalau dipikir-pikir keliru ya ternyata. Misalnya aja Bapak Ibu tahu atau pernah ngalamin Mister Gepeng, info tentang Mister Gepeng. Mungkin dulu saya percaya gitu, Mister Gepeng tuh benar-benar ada. Karena waktu itu dalam suasana takut, dalam suasana mencekam itu saya bawa kemana-mana ceritanya gitu bener ada Mister Gepeng padahal ternyata sekarang setelah ditelaah itu keliru. Nah itu hal yang wajar ternyata karena info yang lebih dekat dengan kepercayaan atau keyakinan dan emosional kita lebih mudah dipercayai daripada fakta yang berdata kuat. Ya baik Bapak Ibu ada pertanyaan? Ibu sedikit boleh Ibu ya? Boleh. Berarti hoax itu nggak mesti menimbulkan hal yang negatif atau kejahatan, benar nggak Bu? Kayak contoh gini, itu kan tadi Ibu mengatakan kita lebih percaya hoax itu ya kalau itu memang selaras dengan pikiran kita gitu kan. Kayak contohnya gini, makanlah selagi kenyang dan berhentilah sebelum makan. Nah, sebagian orang kan menganggap itu ya kalau dibilang baik ya memang baik, tapi kan sebagian orang menganggap bahwa itu hadis, padahal sebenarnya kan bukan gitu, nah, Bu. Nah, itu kan termasuk hoax apa bukan itu, Bu? Misalnya dalam klausa makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang gitu ya. Nah, kan Nah, orang-orangnya sebagian menganggap itu hadis yang benar, padahal itu di hadis palsu pun tidak ada seperti itu loh. mm-mm. Terus mungkin ada sebagian orang yang tidak percaya gitu, makanlah tepat waktu misalnya gitu ya. Ya. Tergantung cara melihatnya. Mau mencari kebenaran dari segi apa? Dari segi agama misalnya atau dari segi kesehatan. Jangan membenturkan keduanya. Mau cari kebenaran dari misalnya kitab hadis dengan buku kedokteran itu nggak nyambung. Jadi kita mau cari kebenarannya dari mana, misalnya gitu. Jangan. Nah itu juga yang memicu konflik. Suka apa ya? Kadang suka ada yang berlebihan, mengadu domba gitu ya, antara kepercayaan agama dengan yang di luar agama. Padahal itu dua hal yang berbeda. Gitu. Menurut saya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau punya tanggapan lain? Betul banget, Bu. Cukup jelas. Jelas kayaknya. Terima kasih, Bu. Iya, seperti contoh lain kesurupan gitu kan. Kalau dari medis ketemu ada penyakit jiwanya namanya misalnya gitu. Kalau dari segi agama juga ada penyebabnya. Tergantung kita mau cari kebenaran yang dari segi mana. Jangan dibentur-benturkan. Itu adalah dua hal yang sensitif ya. Apalagi kalau apa namanya antar agama lagi misalnya agama ini dengan agama itu saya rasa kurang bijaksana ya. Baik, cukup Bapak Ibu. Cukup, Bu. Cukup. Baik, kalau dirasa cukup kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Sehat-sehat Bapak Ibu, lancar studinya.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih banyak.